Oke ya, kita akan melihat gimana caranya sih ngoding di Unity ya terkait user interface. Nah, untuk logika pemrograman user interface sebetulnya nggak beda jauh sih dengan Visual C# biasa ya, yang Windows Form. Tapi yang perlu dibiasakan adalah cara menambahkan event ke komponen user interface ya. Ingat yang kemarin harus drag and drop dari sini ke mana, kemudian harus milih apa. Nah, itu yang harus dibiasakan. Lalu mencari properti C# yang sesuai di Unity kalau ada. Kalau nggak ada ya berarti kita harus cari cara ekstra ya, cara tambahan kira-kira gimana caranya kita bisa mendapatkan hal yang serupa. Nah, jadi kita akan bikin script baru ya, beri nama misalkan UI registration. Scripts, klik kanan, create C# script. Saya beri nama UI registration. Ya, lalu saya akan pasangkan di sebuah game object kosong. Ya, biasa saya beri nama UI helper. Lalu saya pasangkan dulu ke sana biar nggak lupa ya. Baru kemudian diedit. Ya, sambil nunggu Visual Studio saya terbuka, kita lihat apa saja sih yang harus ditambahkan ya. Yang pertama adalah sebuah method atau event button register on click ya. Nanti boleh diberi nama seperti ini, button register underscore on click, atau saya biasanya langsung pakai nama methodenya ini buat apa gitu aja ya, register gitu misalkan. Ya kerangka dasarnya seperti ini dulu ya, ada field namanya is on, kalau di Visual Studio atau C# kayaknya .check sih ya namanya, saya agak lupa ya. Nah, is on ini bisa kita gunakan untuk memeriksa apakah sebuah toggle itu dalam keadaan nyala atau mati. Ya, sehingga bisa kita cek seperti ini, if dalam kurung nama toggle-nya apa, ya setuju toggle is on, maka lakukan sesuatu, kalau else maka berarti toggle-nya dalam keadaan mati ya. Nah, oke, start dan update sementara saya hapus dulu, belum tentu terpakai. Kemudian saya langsung tambah aja using Unity Engine.ui ya. Kita memerlukan toggle-nya, jadi tambahkan dulu sebuah field public toggle, kemudian beri nama misalkan toggle setuju, ya, lalu buatkan public void, namanya apa ya, register deh, register. Ya, lalu kita lakukan pengecekan ini. If setuju toggle is on, atau saya tadi namanya toggle setuju ya. If toggle setuju dot is on, maka ini berarti dia setuju. Tapi kalau tidak, maka kita lakukan hal yang lain. Nah, untuk saat ini karena kita belum bisa menampilkan message apapun ke layar, ya kita akan gunakan dulu pesan namanya debug.log ya. Method debug.log ini digunakan untuk menampilkan pesan ke panel konsol. Ya, sehingga method ini tidak akan menampilkan apa-apa ke user. Perintah yang lebih pendek untuk debug.log itu adalah print. Ya, kita sudah pernah pakai harusnya ya. Print harus setuju. Ya, sementara gini dulu. Nah, berikutnya untuk mendapatkan teks dari sebuah input field, gunakan fieldnya teks. Ya, ini tetap berlaku untuk input field jenis apapun, ya password, PIN, dan lain-lain. Nah, kita butuh field input password dan input confirm password berarti. Tambahkan aja public. Karena tadi pakainya yang text mesh Pro, maka
kita pakai Text Mesh Pro UGUI ya, di input password dan input confirm gitu aja deh. Lalu kita akan ambil dua-duanya password-nya, string password sama dengan input password dot text. String confirm sama dengan input confirm dot text. Kemudian kita bandingkan keduanya ya. If password equals confirm, ya berarti ini valid. Kalau tidak, kita debug log lagi ya. Sementara ini password tidak sama. Tambahkan aja else, else. Saya pakai print langsung. Password tidak sama. Ya, kalau passwordnya equals berarti ini valid. Kita nanti akan menampilkan sebuah pesan tertentu ya. Nah, kalau mau menampilkan pesan, misalkan pesan kesalahan bentuknya adalah message box, sayangnya tidak ada yang namanya message box.show. Ya, kalau dipaksa message box, nah nggak ada kan ya. Nah, maka dengan terpaksa kita buat message box kita sendiri, ya. Jadi setelah ini, silakan buat sebuah panel, ya, berikan nama misalkan panel message box gitu aja, ada judul, ada pesan, dan ada button OK. Ya, silakan dibuat dulu ya, saya akan skip videonya sampai, saya selesai membuat panel ini terlebih dulu ya. Oke, nah saya sudah selesai membuat panel message box di sini dengan ada judul, ada pesan, dan ada button OK. Nah, nanti panel ini akan kita sembunyikan lewat script waktu aplikasi atau scene pertama kali dibuka. Dan dia hanya ditampilkan ketika kita perlukan aja. Ya, kalau tombol OK yang diklik, panelnya akan ditutup, dalam arti di sini disembunyikan. Nah, caranya gimana? Balik ke scriptnya UI registrasi, ya kita siapkan sebuah public field jenisnya game object. Ya. Nah, panel ini tidak ada kelasnya khusus untuk user interface, jadi kita pakai game object biasa aja. Ya, jadi seperti ini, public. Kalau dicoba dicari panel, nah tidak ada. Ya, jadi kita ganti aja dengan game object. Panel message box. Ya, kemudian di method start kita akan matikan dia. Ya, set aktifnya di set false sehingga ya perlu bikin startnya lagi. Ya, tadi sudah terlanjur dihapus, nggak masalah deh. Panel message box dot set aktif dalam kurung sorry kok true false ya supaya pada keadaan awal sendiri message box-nya disembunyikan. Ya, lalu untuk memunculkannya kita akan gunakan method baru namanya show message box ya. Kita akan kasih dia dua parameter aja ya. Game object panel-nya nggak usah deh. Kenapa? Karena di sini kita sudah jadikan dia sebagai field ya. Jadi buatkan method public void show message box dengan string title dan string message sebagai parameter. Ya, di sini kita aktifkan dia, kemudian kita ambil komponen ini masih pakai teks biasa ya. Kalau teks Mesh Pro berarti kita tinggal ganti ini dengan teks Mesh Pro UGUI. Itu aja. Ya, kita ambil komponennya dulu, kemudian baru di set message. Nah, sebelum kita ketikkan code ini ya, kita akan tilik dulu ya untuk panel.transform.getChild. Ini apa sih? Kok panjang banget ya?
Ya, kita akan bagi-bagi baris ini perlahan-lahan ya. Nah, jadi transform, ingat bahwa tiap kali kita membuat sebuah game objek baru, itu selalu ada komponen namanya transform. Ya. Nah, komponen ini bisa kita rujuk di script pakai field transform. Nah, kemudian di transform itu ada method namanya getChild. Ya, dia akan mengembalikan game objek yang menjadi anak dari suatu game objek lainnya. Ya, dengan indeks di sini adalah nomor urut dari child-nya itu sesuai dengan hierarkinya. Jadi kalau saya punya hierarki seperti ini, panel message box, dengan child-nya adalah judul, pesan, dan button OK, ya, maka getChild 0 itu mengembalikan getChild 1 mengembalikan pesan. GetChild 2 mengembalikan button OK. Nah, kita cuma tertarik sama judul dan pesan saja, ya. Makanya di sini getChild-nya 0 dan 1. Ya, jadi itu ya, panel.transform.getChild, ini nanti dia akan mengembalikan si judul, ya, ini adalah child-nya dari panel message box, urutan ke 0. Nah, kemudian ada method getComponent, kita gunakan untuk mengambil komponen dari suatu game objek, ya, dengan T, ini adalah tipe, ya, T ini bisa kita ganti dengan komponen apapun yang ingin kita ambil referensinya. Ya, jadi getComponentText itu mengambil komponen teks pada sebuah game objek. Karena kita pakai TextMesh Pro, maka getComponentnya nanti jadi TextMesh Pro UGUI. Ya, ilustrasinya begini. Jadi ingat tadi panel transform getChild 0 itu kan mengembalikan judul ya. Nah, kalau disusul dengan getComponentText, kita lihat dari game objek judul ya, ini punya rect transform, punya canvas renderer, dan punya komponen namanya text. Nah, ini yang akan dikembalikan oleh getComponent tipe text. Nantinya kita tinggal memperbarui teksnya ya dengan mengakses saja field text ya, judul .text sama dengan title ya, cuman gitu aja. Ya, jadi kita bikin dulu deh ya. Mari kita buat metodenya public void show message box string judul string pesan. Ya, di sini kita langsung panggil aja panel message box dot set aktif menjadi true. Ya, lalu bikinkan variabel penampung aja TextMesh Pro UGUI teks judul sama dengan panel message box dot game object, atau di sini sepertinya sih bisa, oh nggak bisa ya, kita panggil game objeknya dulu, kemudian get sorry ya, saya baru ingat bahwa panel message box ini sendiri sudah game object ya, maka kita tinggal panggilkan transformnya, transform, lalu getChild indeks ke 0 disusul dengan getComponent. Ya, kita lihat dulu komponennya yang mau diambil itu apa ya. Dari judul ini kita perlu ngambil TextMesh Pro text dalam kurung UI ya. Berarti kelasnya adalah TextMesh Pro UGUI. Ya, dengan cara yang sama kita buatkan untuk teks pesan sama dengan ini dikopas saja, tapi indeks dari getChild-nya diganti 1. Ya, baru setelah itu kita bisa atur teks judul .text sama dengan judul dan teks
pesan atau teks sama dengan pesan. Ya, itu aja sih seharusnya yang perlu kita lakukan ya. Iya, eee, ngambil referensinya sudah, terus mengambil pesannya sendiri juga sudah. Nah, cara makainya ya tinggal dipanggil aja ya, metode show message box-nya. Misalkan, print ini akan saya ganti dengan message box, maka panggil aja metodenya show message box, dalam kurung judulnya misalnya kesalahan atau error, ya, terserah. Sementara itu pesannya adalah harus setuju. Ya, ini tadi waktu toggle setujunya tidak dicentang ya. Kemudian kalau password equals, kita tampilkan aja show message box, mmm, info, misalnya ya. Lalu pesannya, "Terima kasih sudah mendaftar." Atau ini boleh dikasih registrasi berhasil. Yang bawah kita show message box, kesalahan lagi, password tidak sesuai. Nah, seperti itu untuk show message box-nya. Ya, setelah ini kita coba. Sebentar. Ya, kita perlu ngatur beberapa hal terlebih dahulu di sini ya. Ada banyak yang harus kita masukkan, toggle setuju. Toggle setujunya masukkan. Input password-nya masukkan. Text message Pro, oh sorry, yang input password tadi salah jenis ya, bukan text message Pro, tapi input field yang TMP. Ya, salah jenis, sorry. Ya, karena dua-duanya kan input field, kan teks biasa, ya. Oke, masukkan, confirm masukkan, panel message box masukkan. Nah, yang belum kita lakukan adalah kalau tombol OK-nya ditekan, apa yang terjadi? Nah, sekalian deh, ya, buatkan method baru, public void hide message box misalkan. Ya, ini tujuannya cuman menyembunyikan panel message box-nya kembali. Ya, maka set aktifnya dari panel message box di set false. Oke, sekarang harusnya sudah bisa kita coba. Ya, ini biarkan aja tetap terbuka seperti ini. Nanti waktu dijalankan, ya kalau script kita benar, nah panel message box-nya sembunyi sekarang. Ya, kemudian saya akan tes dulu kalau misalkan saya tidak mencentang setuju. Langsung diklik daftar. Apa yang terjadi? Belum terjadi apa-apa. Ya, apakah yang kira-kira saya lupakan di sini? Nah, yang saya lupakan adalah belum nambah event-nya ya. Ini mungkin sering terjadi kalau kita baru pertama kali membiasakan diri dengan pemrograman user interface di Unity ya. Cara nambahkan event-nya ya, yang biasanya ketinggalan. Ya, jangan lupa nambahkan event on click untuk button daftar terlebih dahulu. Ya, semoga masih ingat caranya. Ya, kalau lupa ikutin aja. Scroll sampai ketemu on click, lalu klik di tombol plus. UI helper-nya diseret ke sana.
lalu dipilih UI registration, register ya tadi. Sekalian aja untuk button OK, saya masukkan event-nya ya. Tadi adalah hide message box. Ya, berikutnya untuk toggle setuju is on-nya saya matikan dulu aja, supaya pada keadaan awal, ini tidak tercentang ya. Nah, jadi sekarang kalau saya klik daftar, maka akan muncul pesan kesalahan, harus setuju terlebih dahulu. Ya, kalau kita klik OK, maka dia akan sembunyi ya. Bukan benar-benar hilang, ya, bukan dihapus dari scene, tapi sebetulnya dia hanya nonaktif aja. Nah, kalau saya klik setuju, kemudian ngisikan sesuatu di password ya, tapi isinya tidak sama. Kalau saya klik daftar, terjadi kesalahan, password tidak sesuai. Ya, tapi kalau isinya betul, saya akan tunjukkan isinya ya. Misalkan saya ngetik 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sorry, pakai ini aja deh. 1, 2, 3, 4, 5. Yang bawah saya ganti juga 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau diklik daftar, maka panel yang muncul sekarang pesannya registrasi berhasil. Terima kasih sudah mendaftar. Ya, jadi kurang lebih message box kita sudah berhasil, logic kita juga kurang lebih sudah cukup ya. Ya, ini tesnya sudah. Nah, sebelum kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu mengganti image melalui script, ya, saya akan membetulkan terlebih dahulu untuk toggle-nya. Ya, karena kalau teman-teman lihat tadi ya, toggle-nya saya sekarang ini kondisinya adalah dua-duanya nyala. Dan saya bisa pilih secara terpisah seperti ini. Ya, harusnya kan nggak gini. Nah, ingat kalau mau bikin radio button, berarti kita butuh yang namanya toggle group ya. Jadi saya akan bikin grupnya terlebih dahulu. Grup jenis kelamin. Oh, itu sudah nggak butuh ya, saya matikan dulu sebentar. Lalu tambahkan toggle group. Ya. Dan toggle pria serta wanitanya, kita harus atur grupnya ke ini tadi. Oh, sorry, namanya nggak saya enter tadi ya. Hilang deh. Ya, ganti deh grup jenis kelamin. Ya, dengan demikian, maka sekarang toggle saya hanya satu yang terpilih. Ya, by default-nya pria sih memang. Kalau nggak suka ya bisa diganti ya. Dan kalau saya milih wanita, maka toggle prianya sekarang mati. Dan demikian sebaliknya, kalau toggle prianya saya pilih, maka toggle wanitanya sekarang mati. Ya, itu sekalian membetulkan untuk toggle grupnya. Nah, topik berikutnya kita akan mencoba mengganti image melalui script ya. Ini akan saya bahas di video berikutnya. Jangan kemana-mana dulu, tetap simak terus video selanjutnya setelah ini.